Halo Tribuner, selamat sore semua. Kembali berjumpa di ruang ini bersama saya jurnalis Pos Kupang Apolonia Matilde bersama teman-teman pergerakan pemuda dan mahasiswa dari Cipayung Plus yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan pemerintah pada tanggal 5 Oktober lalu. Kita pada sore hari ini kita mengobrol seputar aksi teman-teman ini. Kenapa mereka menolak undang-undang ini? Kira-kira apa dasarnya? Apakah mereka ikut-ikutan saja ataukah ada yang memprovokasi mereka atau ada orang-orang di belakang mereka? Kita ingin mengupas tuntas pada sore hari ini di Ngobrol Asik Pos Kupang. Kita dengarkan suara mereka. Pertama kita perkenalkan dulu. Dari sebelah kiri saya, silahkan. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, salve, hum swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin Amri, selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kupang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alfred Sonoa dari Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang periode 2020-2021. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salve, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andrian Ebenezer Boling. Saya mengklarifikasi bahwa jabatan saya bukan Ketua GMKI Cabang Kupang, tapi penanggung jawab sementara Ketua GMKI Cabang Kupang masa bakti 2018-2020. Terima kasih. Baik, selamat sore Tribuners ya. Kalau saya perkenalkan, nama saya Ari Kono. Saya sementara di GMNI sebagai sekretaris DPC GMNI Kupang. Terima kasih. Merdeka. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, mungkin dari PMI Kupang duluan, kenapa mau terlibat dalam gerakan ini, dalam menolak Undang-Undang Omnibus Law? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentu yang pertama saya mau sampaikan adalah ini adalah daripada implementasi ikhtiar atau daripada sumpah janji daripada mahasiswa. Ketika tidak ada yang namanya keadilan, ketika ada yang namanya penindasan, tentu mahasiswa siap untuk bagaimana menyampaikan aspirasi yang suara-suaranya itu belum tentu dengar, artinya dari masyarakat kecil lainnya. Nah, berkaitan tentang aksi Omnibus Law ini, tentu saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya sokongan dari siapapun dan tidak ada dorongan siapapun. Yang mendorong kita ini adalah masyarakat, dan yang mendorong kita ini adalah hati jiwa nurani daripada kita punya ideologi, yakni ideologi mahasiswa itu sendiri. Itu yang pertama saya sampaikan. Terus yang kedua adalah terkait tentang Omnibus Law ini. Sebenarnya polemik yang terjadi dari Omnibus Law ini sejak dari 7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu, tentu ini menjadi waktu yang panjang untuk DPR untuk bagaimana membahas terkait tentang Omnibus Law ini. Apakah cocok tidak untuk masyarakat? Apakah sesuai tidak yang menjadi kemaslahatan masyarakat? Kalau memang tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, tentu DPR harus membahas ulang. Bukan hanya soal untuk mengesahkan secara sesingkat-singkatnya. Jadi begitu, Kak. Jadi kalau persoalan Omnibus Law ini sebaiknya DPR itu ya harus membahas mungkin dengan akademisi atau masyarakat umumnya secara transparansi, supaya kita tahu, supaya isu-isu hoak dan apapun itu tidak terjadi kembali, kan begitu, Kak. Belum ada.
Jadi kalau diskusi terkait Omnibus Law ini sudah kita diskusikan atau kita kajian terkait Omnibus Law ini. Nah, untuk membahas terkait tentang mengajakkan di masyarakat buruh atau masyarakat umumnya itu kita belum, Kak. Artinya bahwa kita ini kan ada bidang tersendiri. Kita ini kan ada yang namanya bidang hukum dan bidang lainnya kan untuk bahas Maksud itu. saya, apakah DPR dan pemerintah selama ini belum melibatkan masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam membuat undang-undang ini? Dari DPR itu sendiri. Menurut pengamatan adik-adik. Iya, dari pengamatan kita sendiri itu kan kita lihat sendiri, Kak. Dari beberapa yang ditayangkan itu kan cuman dari pengesahan, ya kan, yang dilakukan dari TV parlementer itu. Artinya bahwa kita ini, iya, prosesnya itu harus bagaimana kita melibatkan masyarakat atau masyarakat akademisi atau yang mempunyai analitik hukum yang sangat kuat. Nah, itu yang kita mau lihat supaya ketika DPR membahas tentang Omnibus Law ini secara transparansi dan melibatkan masyarakat, itu artinya kan kita bisa menerima. Ya, kalaupun kalau semuanya memang Omnibus Law itu mendukung atau berpihak kepada masyarakat buruh. Kembalikan. Dari PM KRI. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan bahwa kami turut terlibat dalam aksi penolakan Omnibus Law. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa tidak ada sokongan dari siapapun atau tidak ada yang kemudian menyuruh kami untuk melakukan aksi ini. Aksi ini kami bersama teman-teman dari Cipayung Plus murni adalah panggilan dari jiwa bahwa melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak beres di dalam negara ini. Khusus untuk Omnibus Law ini, kenapa kami juga ikut terlibat untuk menolak Omnibus Law ini? Yang pertama adalah undang-undang ini, kalau kita lihat bahwa dia tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara pembentukan undang-undang atau ya. Kemudian undang-undang ini juga kemudian menciptakan beberapa isinya yang kita baca dari draft-draft yang beredar, ada sudah sekitar 3 draft yang beredar. Itu kita melihat bahwa tidak tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Itu kita lihat sepintas, sehingga kemudian kita berani untuk menolak. Lebih dari itu, bahwa asas keterbukaan dari pemerintah untuk membentuk undang-undang ini atau Omnibus Law ini tidak ada transparansi, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu yang kemudian membuat kita PM KRI dan teman-teman Cipayung Plus memiliki satu kesamaan, satu visi yang sama untuk menolak undang-undang ini ada di Indonesia. Karena kita menilai bahwa undang-undang ini sama sekali tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dan sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Pada dasarnya sama dengan teman-teman yang lain bahwa kami Cipayung Plus kemudian memutuskan untuk turun ke jalan benar-benar karena idealisme, bukan karena ada campur tangan atau dari pendapat dari orang-orang lain, tapi kemudian atas dasar idealisme kami dan atas dasar kajian tentunya, sehingga kami turun juga, kami tahu apa yang ingin kami suarakan. Nah, yang pertama terkait dengan Omnibus Law ini, saya meyakini bahwa dari proses perancangannya yang bersifat tertutup tadi, tidak melibatkan partisipasi publik tentunya, dan kemudian ini dirancang oleh kaum-kaum elitis dan juga tidak melibatkan publik yang terdampak dari rancangan undang-undang jika disahkan ini, yang telah disahkan pada tanggal 5 kemarin. Itu menjadi permasalahan yang pertama. Nah, ini kan tentunya bisa saja kemudian banyak orang meyakini bahwa ini bisa dijadikan alat hegemoni oligarki
bagi penguasa. Ini hal yang bagi kami tentunya sangat meresahkan, sehingga atas dasar kajian-kajian kami, prosesnya tadi tidak sesuai dengan mekanisme juga, kembali dengan penetapan di pengesahannya yang terkesan sangat terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Saat ini pemerintah sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 hari ini, sehingga kemudian ini berdampak baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Entah mimpi apa kemudian DPR RI panggil teman-temannya dan kemudian datang dan mengetuk palu pengesahan ini. Kita lihat dari media sosial, TV misalnya, dalam pembahasan draft final pun tidak ada yang mereka pegang. Apakah lihat kemarin teman-teman, atau ada yang lihat bahwa ada draft setebal mungkin sejengkal ini, kurang lebih sejengkal tebalnya draft ini, jika benar 905 paling sedikit, apalagi ada yang draft yang dari berbagai sumber menyatakan sampai 1000-an halaman, itu tidak ada yang dipegang oleh DPR. Kami organisasi-organisasi saja dalam mengesahkan sesuatu tentunya ada draft, tapi sekelas DPR RI tidak ada draft final yang mereka pegang. Tentunya ini menyalahi aturan. Toh ini apa yang mengesahkan? Mereka mengetuk palu, apa yang mereka ketuk ini, gitu. Nah, dari segi itu saja kita memperhatikan bahwa ini tidak benar lagi ini, gitu. Apalagi kita mau baca substansinya yang sekian banyak. Kita baru baca beberapa halaman saja, toh itu sudah tidak benar. Bagaimana kita membaca hal-hal yang mereka pun tidak bahas? Ini menjadi pergolakan dalam diri kami, sehingga kemudian atas dasar itu kami bersepakat dengan kajian-kajian kami untuk turun ke jalan dan menyuarakan ini ke DPR provinsi. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya soal apa yang kemudian menggerakkan ya. Yang pertama saya memulai dengan hukum 3 Newton ya. Di situ dia mengatakan bahwa kalau ada aksi pasti ada reaksi gitu. Nah dari hukum 3 Newton ini filosofisnya adalah itu menggambarkan bahwa ada sebuah aksi yang dibuat oleh pemerintah hari ini, dalam tanda kutip DPR dan presiden hari ini, dengan menyepakati sebuah produk politik yang seyogianya menurut kami berdasarkan hasil kajiannya itu adalah kontraproduktif. Mengapa saya katakan kontraproduktif? Karena Indonesia yang kemudian hari ini menggaungkan slogan Indonesia maju, lalu kemudian hanya untuk mendapatkan prestise di hadapan dunia, justru dimanfaatkan oleh dua ideologi besar yang kita tahu hari ini, misalkan tentang kapitalisme dan fundamentalisme pasar hari ini yang menguasai sistem ekonomi kita. Nah ini justru menurut kami di luar dan keluar dari apa yang kemudian kita sebut dengan ideologi bangsa kita Pancasila, dan kemudian declaration atau proclamation of independence kita yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama, menjadi dasar dasar filosofis kami kenapa kemudian turun ke jalan. Terlepas dari itu semua, ada dasar sosiologis yang kemudian kita harus bahas, yaitu soal tadi saya menggunakan paradigma ekonomi. Tadi sebelumnya kita menggunakan paradigma ekonomi. Sebuah produk kalau misalkan itu tidak bermanfaat untuk customer atau untuk konsumen, maka akan ditolak. Nah sama halnya kalau misalkan kita interpretasikan analogi ini masuk ke undang-undang Omnibus Law hari ini, bahwa ternyata produk politik yang dihasilkan oleh DPR hari ini tidak bermanfaat atau tidak memenuhi tiga asas dari asas hukum itu sendiri. Yang pertama asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas manfaat hukum. Nah seharusnya DPR mempertimbangkan tiga asas ini dalam proses pembuatan hukum. Walaupun kita menduga-duga saja, jangan sampai kemudian ada keterlibatan akademisi yang sudah diintervensi kepentingan politik di dalam untuk mendesain sebuah produk politik yang diyakini memberikan jalan atau memberikan karpet merah pada oligarki dan kapitalisme di negara ini. Nah itu menjadi dasar sosiologis yang kemudian menimbulkan konflik sosial antara rakyat dengan pemerintah. Seharusnya produk itu kalau misalkan bermanfaat berarti tidak menimbulkan konflik. Itu logika berpikirnya. Yang kemudian dari landasan yuridis. Dari landasan yuridis kemudian menurut saya sangat ambigu ya. Ambigu kenapa? Kalau sekarang saya ingin bertanya kepada pakar hukum di negara ini bahwa posisi dan kedudukan Omnibus Law bagi negara Indonesia yang menganut sistem common law atau menganut civil law. Nah ini justru bertolak belakang dengan sistem tata hukum kita. Mengapa? Karena di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 kalau tidak salah,
itu kemudian kita tidak lihat posisi omnibus law-nya di mana. Lalu hari ini kemudian banyak orang, banyak kalangan yang ingin berargumentasi bahwa diajukan saja ke MK. Loh, kalau misalkan diajukan ke MK berarti kedudukannya harus pasti dulu apakah dia masuk dalam konstitusi atau tidak. Kalau dia masuk dalam konstitusi, maka ruang atau kanal yang tepat itu adalah Mahkamah Konstitusi. Ataupun kalau misalkan kita bisa ajukan ke MK atau MK, begitu. Nah, itu soal landasan yuridis yang hari ini menjadi ambiguitas dari Cipayung untuk merasa bahwa ini harus perlu kita reaksikan. Sehingga tepatnya kemarin tanggal 9 Oktober 2020 kami bersama teman-teman Cipayung turun ke jalan. Itu adalah sebuah panggilan ideologis karena sejatinya Omnibus Law keluar dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sebentar kita akan bahas pasal yang kontroversi. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya tangkap beberapa hal soal kaum muda terpenjarakan sebagai angkatan kerja dipenjarakan dengan adanya undang-undang ini. Terus ini soal pergolakan hati juga yang harus bergerak membela kaum buruh, masyarakat kecil yang tertindas karena disahkannya undang-undang ini. Kira-kira ini kalau tidak salah di banyak media sosial tidak sedikit yang mendukung, ada juga yang menolak pergerakan Cipayung Plus. Mereka bertanya, apa benar adik-adik ini sudah baca semua ini undang-undang ini? Apa benar sudah baca semua undang-undang ini yang 915 halaman ya, 905 halaman. Ini benar sudah baca atau mendengar provokatif dari orang-orang yang kasih beberapa pasal yang belum jelas, lalu adik-adik mulai tergejolak hatinya untuk melakukan aksi demonstrasi. Silakan siapa? Gini, soal undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, tentu hari ini ada polemik yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada yang bertanya, ada itu demo, tapi sudah baca atau belum? Jangan sampai tidak baca, kemudian hanya karena ada begitu banyak flyer yang bertebaran bahwa undang-undang ini tidak ada pesangon atau apa semua itu. Begini, undang-undang ini dari draft-draft yang sudah beredar, ada 3 draft, ada yang 905 halaman, kemudian ada yang 1028 halaman, kemudian yang terbaru 1035 halaman. Itu yang beredar. Nah, tentu kami turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini, tentu tidak dengan sembarang-sembarang kita turun. Kita punya kajian untuk kemudian turun ke jalan dan menyuarakan ini. Sehingga kita punya semangat yang sama untuk turun. Kajian kita, bahkan kita belum baca, dari pembentukan undang-undang ini, itu sudah menyalahi aturan yang ada. Kemudian, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa undang-undang ini mau ditaruh di mana? Karena di dalam Omnibus Law ini ada sekitar 75 peraturan yang dibuat menjadi satu, penyederhanaan undang-undang. Itu semangat dari Presiden kita Jokowi untuk menyederhanakan undang-undang di dalam Omnibus Law ini. Omnibus Law kemudian menyederhanakan peraturan-peraturan 75, sekitar 75 peraturan menjadi satu, tetapi kemudian menciptakan peraturan pemerintah di mana-mana. Hampir di setiap undang-undang atau setiap pasal yang ada, setiap bab yang ada itu hampir diatur tentang peraturan pemerintah. Berarti dengan sendirinya undang-undang ini kemudian akan dikuasai oleh pemerintah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan peraturan pemerintah itu keluar bila mana ada sesuatu hal genting, kemudian yang harus ada aturan yang harus mengatur itu, sehingga dikeluarkan peraturan pemerintah. Tetapi di dalam Omnibus Law itu namanya mau menyederhanakan undang-undang, berarti tidak menciptakan lagi peraturan-peraturan lain. Tetapi di dalam Omnibus Law sendiri sudah mengatur itu, ada peraturan pemerintah. Hampir di setiap akhir dari bab itu atau akhir dari setiap pasal itu selalu ada peraturan lebih lanjut tentang pasal 1 misalnya akan diatur oleh peraturan pemerintah. Hampir semua itu
dibuat seperti itu? Ini kan kita mau menyederhanakan sesuatu, tetapi kemudian memperkaya di bagian yang lain. Sama saja kan kalau kita buat. Nah, kita melihat dari itu, kemudian kita merasa bahwa undang-undang ini tidak benar. Mau menyederhanakan kok menciptakan lagi banyak peraturan. Yang kedua, undang-undang ini juga kemudian tidak ada keterbukaan. Hari ini kita mau baca yang mana? Soalnya kan draft finalnya di dpr.go.id itu belum ada draftnya di situ. Sehingga kita mau akses untuk kita baca tidak ada. Kemudian selain itu, pemerintah juga sudah menutup-nutupi undang-undang ini dari pembahasan sampai pada hari tanggal 4 sebelum disahkan pada tanggal 5, tanggal 4 untuk rapat bersama balik saja itu tersembunyi dan di hotel. Tidak diketahui. Besoknya sudah disahkan baru kita tahu dan di live dibuat live di beberapa media. Ini kan asas keterbukaan sendiri tidak ada sehingga dari awalnya saja sudah tidak sudah tidak ada keterbukaan atau tidak ada transparan sehingga undang-undang ini kita rasa cacat. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Izin. Pertama, saya mau bilang begini. Kalau kami mau bilang kami sudah baca juga, apakah yang lain percaya? Kalau kami yang bilang belum baca juga, terus mereka yang bilang kami terus kenapa turun ke jalan ini, kenapa mereka duduk-duduk? Kembali lagi pada pernyataan teman-teman yang lain tadi bahwa ini mulai berangkat dari proses yang salah. Dari proses yang salah ini sampai kepada tidak melibatkan publik yang kemudian harus terdampak atas rancangan undang-undang yang telah disahkan kemarin ini. Oke, saya bisa potong sebentar terkait proses yang salah. Kenapa adik-adik tidak sejak awal? Sudah tahu ini salah, kenapa membiarkan sampai disahkan dulu baru protes? Mungkin. Nah, ini kalau kemudian banyak kalangan yang mempertanyakan itu dan tidak mengkawal dengan baik, bahwa proses ini sebenarnya sudah dicegah. Masa aksi demonstrasi saat kemudian pidato Jokowi bahwa Omnibus Law ini akan dikeluarkan, itu pun sudah banyak menuai protes. Sampai dengan dia mulai berkurang saat pandemi ini mulai masuk. Dan tiba-tiba disahkan. Bayangkan. Itu kemudian kenapa pencegahan ini, proses protes terhadap mekanisme yang salah ini kemudian mulai meluak lagi saat itu disahkan. Kita cuma minta satu, memang ini belum masuk dalam lembaran negara, belum dapat nomor. Nah kemudian yang menjadi harapan kami saat kami aksi kemarin juga adalah kami ingin agar kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang. Sehingga kemudian mekanisme yang salah, substansi yang tidak jelas, draft yang tidak diketahui oleh publik ini kemudian bisa jelas. Bisa jelas. Nah, hal yang kedua adalah terkait banyak juga kemudian komentar-komentar banyak kemarin yang telepon dan WA tanya tentang kalian kan mengkaji ini dengan baik. Nah, terus kenapa kalian tidak tahu bahwa ada mekanisme ke Mahkamah Konstitusi? Sampai ke Mahkamah Konstitusi kita punya mekanisme juga. Mekanisme dia harus masuk dalam nomor lembaran negara, kemudian kita masuk untuk judicial review nanti. Kita harus mengkaji dengan baik. Nah, terkait aksi kami kemarin itu sebenarnya murni bahwa salah satu poin pentingnya adalah mulai dari proses saja sudah salah. Bagaimana dengan substansi yang kita bahas ini? Gitu. Ada berbagai, kalau kita bahas undang-undang satu persatu, tentunya waktunya tidak cukup hari ini. Tetapi kami meyakini benar bahwa dengan berbagai draft yang kami baca, 3 draft tadi terakhir ada satu yang 1000 sampai 1035 halaman kemarin itu, bahwa banyak yang salah yang kemudian tidak pro terhadap rakyat. Jelas tidak pro kepada rakyat. Toh yang merancang pun kaum elitis. Tentunya yang merancang pasti dia lebih mengutamakan kepentingan para kaum elitis, para pebisnis di bangsa dan negara ini. Jadi yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Kita sedang di ambang pintu yang saya katakan tadi itu. Makanya kemudian kalau kami tidak bergerak, maka bagaimana kemudian tindakan ini bisa dihentikan? Toh Presiden hanya bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang jika dalam keadaan yang terdesak. Seperti itu. Ya, lanjut ya.
Sebenarnya begini, kalau misalkan ditanya kira-kira adik-adik mahasiswa atau pemuda-pemuda sudah baca, saya mau balik bertanya saja ke DPR. Kira-kira DPR sudah membaca tidak dari 905 halaman itu draft pertama, lalu kemudian 1028 hingga sampai 1035 draft terakhir nih. Pertanyaan, mereka sudah baca tidak? Kalau mereka baca, saya yakin bahwa mereka paham dan mengerti isi undang-undang tersebut. Kalau sudah paham, berarti apa yang mereka hasilkan dari pemahaman mereka tidak kontraproduktif dengan pemahaman dan apa yang dipahami oleh rakyat. Mungkin saya pikir itu saya soal pertanyaan tadi itu. Ya, Baik, berkaitan dengan pertanyaan antara sudah baca atau belum, dari teman Kemen ini tadi bertanya kepada DPR. Nah, sekarang saya bertanya kepada teman-teman yang bertanya sudah baca atau belum. Nah, sekarang dari pihak Polri dan segala macam itu sudah baca atau belum? Bahkan kemarin kita sempat bertemu dengan pihak DPR pun, dari beberapa teman juga bertanya tentang Omnibus Law ini. Kita minta feedback balik daripada Omnibus Law ini. Ternyata pengakuan dari Ibu Nomnani selaku Ketua DPRD saja itu belum baca, dia mengakui. Nah, itu kan artinya bahwa pertanyaan semacam ini kan sebenarnya ya tidak perlu dipertanyakan karena kita sudah punya kajian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dari OKP nasional itu dapat instruksi dari pengurus besar di pusat sana di Jakarta. Tentu pengurus besar di Jakarta pun sudah mempunyai kajian-kajian tertentu, kajian-kajian khusus untuk membahas tentang Omnibus Law ini. Nah, itu yang perlu disampaikan oleh teman-teman yang lain. Ada yang namanya pro dan kontra kan sudah biasa, Kak. Nah, kita ini dari Cipayung ini kan ada artinya kontra dengan Omnibus Law. Tentu ada yang pro. Yang pro ini kan saya tanya juga, kalau memang kamu pro, sudah baca atau belum? Nah, ini kan berkaitan tentang hoak juga. Katanya kita termakan tentang hoak. Nah, saya kembali bertanya juga, atas dasar apa kalian itu menganggap bahwa ini hoak? Kalau memang kamu sudah baca dan kamu sudah mengkaji tentang ini Omnibus Law, kamu berhak untuk bagaimana mengatakan ini hoak dan kita termakan hoak. Tapi kan kalau sampai kamu belum baca, ya artinya kan tidak pantas juga untuk kalau samanya kita termakan hoak. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, Kak. Makasih. terima kasih. Ya, Tribuners, masih tetap di ngobrol asik bersama para mahasiswa dengan tema Gerakan Mahasiswa NTT Tolak Omnibus Law. Yang mau komentar silahkan bisa di Poskupang.com, IG Poskupang dan YouTube Poskupang, silahkan masuk melalui media-media itu. Selanjutnya adik-adik semua, ini saya makin terbakar dengan semangat adik-adik ini, para mahasiswa. Ya adik, omong tentang pasal-pasal tadi itu, kira-kira pasal-pasal apa saja yang menjadi kelemahan dalam undang-undang ini sehingga adik-adik mereka mau menggugat? Terima kasih. Jadi begini, untuk pasal-pasal yang ada itu banyak yang kemudian mengatakan bahwa kami termakan dengan hoax. Ada beberapa poin itu yang kemudian membuat kami untuk bergerak, tetapi pada dasarnya tidak. Nah, untuk pasal-pasal yang ini yang sesuai dengan draft yang beredar itu mulai dari yang 905 halaman, kemudian 1028 halaman, kemudian 1035 halaman itu ada beberapa pasal di dalam yang kemudian kontroversial. Misalnya itu tentang pesangon. Kalau kita pesangon, kita bandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu di situ memuat, kita hitung semua itu ada 32 bulan. Tetapi kemudian di dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan di bab 4 itu kemudian dikurangi menjadi 25 bulan. Itu salah satunya. Belum lagi tentang Undang-Undang Minerba. Nah, itu yang kemudian ada beberapa pasal di dalam yang kemudian kontroversi. Sedikit saja. Seperti tadi bahwa misalnya yang kita diskusikan saat ini terkait dengan undang-undang cilaka,
undang-undang cilaka ini yang kemudian banyak pasal-pasal yang kontroversi tentunya. Nah, yang menjadi salah satu permasalahan, saya tidak akan membahas satu persatu pasalnya, tapi menjadi permasalahannya begini, bahwa kemarin juga Menko Polhuk Mahfud MD menyatakan bahwa ini ketika Omnibus Law ini yang kemudian menyederhanakan beberapa undang-undang dalam satu Omnibus Law ini, itu sehingga kemudian tidak adanya tumpang tindih undang-undang. Tapi kemudian pernyataan berikutnya adalah undang-undang kita tenaga kerjaan yang di bawahnya, yang sudah kita ambil sebagian untuk masuk kita ambil untuk masuk di Omnibus Law ini, tetap berlaku gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam proses peradilan kita di Indonesia ini, tentunya hakim itu nyaris dalam mengambil keputusan nyaris sampai kepada bebas gitu. Nah, ketika ada banyak tumpang tindih aturan ini yang kemudian sama disampaikan ketua Sekjen GMNI tadi, bahwa tidak adanya kepastian hukum. Kenapa? Kalau di sini tidak bisa, maka ada celah di sini. Kalau di Omnibus Law ini tidak bisa, maka di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan masih ada. Ini kan mubazir dalam penafsiran undang-undang, dalam apalagi sampai kita sahkan kemarin. Toh, ketika kita baca juga dalam berbagai undang-undang, ini masih perlu pengkajian yang lebih dalam oleh DPR tentunya sebelum mengesahkan ini. Karena kami yakini benar bahwa setelah kami melihat ada begitu banyaknya yang undang-undang ini tumpang tindih, tidak lagi sederhana seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah atau diharapkan oleh Jokowi pada saat pidatonya. Mungkin sementara itu dulu, nanti kita akan lanjut. Oh iya. Jadi ini supaya kemudian jangan sampai bahwa pembahasan teman-teman pemuda itu hanya berkutat pada soal klaster ketenagakerjaan, bahwa Omnibus Law itu terakomodir 11 klaster. Dan tentu bahwa yang pertama, ketika Jokowi berpidato dan mengkumandangkan tentang satu programnya itu adalah Omnibus Law, itu semangatnya atau spiritnya itu tentang penyederhanaan regulasi dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini justru klaster misalkan terjadi pasal-pasal yang memberikan ruang kebebasan kepada investasi asing untuk masuk dan menggerogoti sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini keluar dari filosofi berbangsa dan bernegara soal trisakti dari Pancasila itu sendiri, yaitu berdiri di kaki sendiri atau berdikari di bidang ekonomi. Bagaimana kita mau merdeka, bagaimana kita mau berdikari di bidang ekonomi kalau hanya pasal atau undang-undang yang kemudian menjadi legitimasi hukum kita memberikan ruang kepada investasi asingnya. Misalkan kita baca soal klaster tentang pertanian ya. Klaster tentang pertanian di pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi, ini secara gambar umum, pemerintah tidak lagi kemudian mengakomodir kepentingan produk hasil pertanian petani kita sendiri untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, ini artinya bahwa apalagi kalau misalkan kita ketahui bahwa di balik pasal tersebut itu diakomodir oleh Lembaga Perdagangan Dunia atau WTO. Itu hasil dugaan kita, jangan sampai ini diakomodir untuk membangun sistem ekonomi ekonomi bebas. Nah, sehingga menurut kami pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu juga salah satu pasal yang memberikan investasi asing untuk masuk dan kemudian mengkapitalisasi produk-produk pertanian. Dan lain hal, misalkan saya bacakan saja pasal-pasal yang kontroversial ya. Itu juga ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pasal 13 itu tentang peternakan dan kesehatan. Lalu kemudian di pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 tentang perkebunan. Lalu kemudian pasal 37, pasal 38, pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Lalu kemudian pasal 47 ayat 7, pasal 47 ayat 7 dan ayat 8 serta pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pertambangan minerba dan batu bara. Itu yang menurut kami menjadi pasal kontroversial. Kalau misalkan saya bacakan mungkin nanti panjang. Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan adik-adik ini kita sudah dengar banyak di media massa dan kemarin juga sudah menyampaikan statement di DPR provinsi ya. Dan kita ketahui bersama bahwa Presiden
kita Joko Widodo kan juga sudah mengklarifikasi tentang undang-undang ini. Ini kira-kira dari sikap adik-adik tidak percayakah Joko Widodo mengklarifikasi tentang hal ini, atau harus ada pergerakan yang lebih jauh lagi sehingga atau sampai ke MK terakhir, atau mau gerakan aksi lebih besar-besar lagi? Jadi sebenarnya kalau misalkan pernyataan Jokowi kemarin mengklarifikasi soal tidak ada pasal yang kontroversial atau kontraproduktif dengan kepentingan rakyat, seharusnya disebutkan pasalnya di mana kan. Tetapi kan Pak Jokowi sampai hari ini pun tidak tahu pasal yang kontroversialnya itu di mana, sehingga itu mungkin bisa menjadi konsumsi publik begitu. Apalagi Jokowi diyakini sebagai Presiden Republik Indonesia kan gitu. Seharusnya apa yang dia sampaikan itu adalah by data, bukan by rasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu soal hari ini Omnibus Law kemudian disahkan, lalu kanal yang tepat untuk kemudian memperjuangkan itu atau menggagalkan itu adalah konstitusi atau Mahkamah Konstitusi, dan atau opsi lain kita katakanlah seperti tadi Ketua GMKI sampaikan itu soal Perpu. Tetapi kalau misalkan kita pakai kanal konstitusi, perjelas dulu kedudukan dan apa posisi Omnibus Law, apakah dia setara dengan Undang-Undang Dasar atau dia di atas dengan peraturan, dia di atas peraturan pemerintah atau tidak. Sehingga kita pakai kanal konstitusi, Omnibus Law ini memiliki posisi dan kedudukan yang jelas dalam sistem tata negara, tata hukum kita yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Seharusnya perjelas itu dulu. Nah, untuk opsi yang kedua adalah Perpu. Perpu menjadi salah satu opsi yang harus dikeluarkan oleh Presiden dalam upaya untuk mengakomodir segala kepentingan rakyat yang sejatinya menolak dengan jelas-jelas kehadiran Omnibus Law. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Ade. Sebagai mahasiswa yang bergerak di organisasi pemuda, tentu kita melihat bahwa mahasiswa adalah seorang yang akademisi yang turun ke jalan, tentu membawa sesuatu nilai dalam hal ini sopan santun dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa dalam aksi kemarin baik tingkat nasional maupun di sini terjadi pergolakan antara mahasiswa dan aparat dan sebagainya. Itu kira-kira bagaimana adik-adik? Apakah nanti kira-kira ada tingkat kepuasan sendiri, ataukah memang karena saking terbakarnya semangat sehingga bisa bakar-bakar dan sebagainya? Penyampaian pendapatnya itu. Jadi kita khususnya di NTT kemarin itu kan sempat ada mau kericuhan, tapi tidak sempat ricu. Sebenarnya manajemen aksi kita yang kita sudah diskusikan ini sebenarnya tidak ada settingan untuk bagaimana kita ricu, tidak ada. Cuman ini kan sama-sama manusia, Kak. Kita mau yang namanya daripada pihak DPR atau pihak yang kita tuju supaya bertemu dan diskusi kita bersama. Dan ketika tidak ada kepastian daripada pihak yang kita tuju, tentunya ada sebuah dinamika di situ karena kontrol emosi. Nah, terkait dengan Russo itu ada beberapa ex OKP juga yang ikut-ikutan nimbrung di situ dan tidak bertanggung jawab, bisa jadi seperti itu. Dan selanjutnya di beberapa daerah itu ada kerusuhan di mana-mana. Tentu hal yang dimaksud juga sama ketika pihak dari yang dituju itu tidak mampu untuk bagaimana memberikan kejelasan dan tidak mampu untuk bagaimana memberikan kepuasan daripada pendemo itu sendiri. Nah, itu sih. Ya, berkaitan teman-teman ini. Teman-teman getol sekali dengan Omnibus Law. Sementara di kampus sendiri saya kira banyak sekali keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa tapi dilarang untuk demonstrasi. Teman-teman ikut begitu. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman apa karena takut nanti tidak lulus atau bagaimana? Baik, terima kasih. Saya mau bertanya balik, siapa yang bilang itu? Ya, bahwa ketika di kampus ada permasalahan yang sama pun, tapi kami biasa memang mekanisme sampai ke turun aksi ini seharusnya ada punya mekanisme.
Pertama kita memantari seperti kita mengkaji benar tidak informasi yang kita dapat. Ketika benar informasi yang kita dapat, kita masih bisa audiens misalnya. Kalau kita bisa audiens, biasanya di kampus diselesaikan dengan audiens itu. Kalau memang lihat di sini jarang mahasiswa, misalnya mahasiswa Undana mendemo rektornya, karena mungkin pada tingkatan itu mereka sampai pada tingkatan audiens dulu, mungkin selesai sampai di situ. Nah, sampai pada tingkatan yang lain misalnya, memang banyak juga pertanyaan ini muncul. Kalian ini permasalahan di kampus saja kalian tidak urus, sekarang permasalahan ini baru kalian mulai bersuara. Saya mau bilang, kami mau klarifikasi bahwa kami tidak begitu. Kami benar-benar idealisme. Ketika ada yang salah kami nyatakan salah, ada yang benar kami nyatakan benar. Tentunya dengan kajian-kajian yang kemudian menguatkan apakah itu benar atau itu salah gitu. Terima kasih. Silakan. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa yang pertama itu pertanyaan soal kenapa kampus ada keputusan, misalkan ya, ada keputusan-keputusan yang di luar dari keadilan bagi mahasiswa, kemudian teman-teman Cipayung tidak terlalu ekstra untuk melihat itu. Saya pikir bahwa kalau dari GMNI sendiri di tahun 2018 kemarin sangat menolak kebijakan Rektor Undan soal penerapan sistem BLO. Itu kami sangat tolak. Nah, kemudian akhir-akhir ini saya tidak tahu, tetapi yang terpenting bahwa saya meyakini bahwa teman-teman di dalam kampus, organisasi intrakampus, misalkan BM, BLM, itu mungkin lebih punya akses yang lebih baik untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan yang di dalam kampus itu sendiri. Nah, lalu kemudian pertanyaan tadi kedua soal bagaimana dengan rektor yang melarang mahasiswanya untuk demo. Seharusnya kalau misalkan kampus itu kan sebenarnya laboratorium untuk terciptanya sebuah kajian-kajian yang ilmiah. Nah, kajian-kajian yang ilmiah itu dibuat karena hasil pertemuan ide dan gagasan. Nah, kalau misalkan kampus saja tidak menciptakan sebuah ruang dialektika untuk bagaimana menciptakan sebuah sintesa baru terkait dengan Omnibus Law, bagi saya kampus gagal dalam mengakomodir asasnya, yaitu adalah mencerdaskan anak bangsa. Seharusnya menciptakan ruang-ruang diskusi dan lain sebagainya kepada seluruh mahasiswa untuk bagaimana mencerna dan mengamati secara empirik terkait dengan kedudukan dan sumbangsi Omnibus Law ini terkait kepada kesejahteraan masyarakat. Mungkin dari saya sekian. Oke, Adik. Saya mau kembalikan ke adik-adik. Sedarurat mana? Omnibus Law ataukah COVID-19? Ya, ini satu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Lebih mana antara COVID atau Omnibus Law? Saya rasa pemerintah sendiri yang kemudian menciptakan hal ini terjadi. Kenapa saya bilang pemerintah yang kemudian menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini? Hari ini kita kemudian sementara ya diinstruksikan untuk tetap di rumah, jaga jarak, kemudian taat protokol kesehatan. Nah, kita sudah buat itu semua selama ini. Kita sudah buat. Tetapi dalam perjalanannya pemerintah kemudian diam-diam mensahkan satu produk yang cacat ini. Apakah tidak takut mati konyol begitu karena COVID-19? Sejauh ini kita masih sehat-sehat, berarti belum mati. Jadi COVID itu tidak perlu ditakutkan. Kita takut dengan negara yang kemudian berusaha untuk menjajah anaknya sendiri dalam produk undang-undang yang kemudian tidak mengakomodir kepentingan semua anak bangsa. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, saya tambahan sedikit terkait tentang seurgent mana antara COVID-19 dengan Omnibus Law. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PMKRI tadi, bahwasanya itu pemerintah yang mengundang kita. Artinya begini, Kak. Tadi kan sudah saya bilang bahwa Omnibus Law ini sudah kontroversi sejak 8 bulan yang lalu, sebelum ada pandemi. Artinya bahwa pemerintah ini kan seharusnya fokus dulu kepada COVID-19 ini. Oh, ternyata malah DPR ini mengesahkan secara diam-diam. Artinya kita terpanggil di situ, Kak. Nah, kalau semuanya kita hanya diam duduk di rumah, kalau bukan sekarang kan kapan lagi? Nah, kita ini kan hanya masyarakat bawahan, bukan seorang pejabat, bukan seorang birokrat yang yang tidak mampu untuk bagaimana merubah sistem. Nah, kita hanya menyampaikan suara dari masyarakat itu sendiri dan bagaimana kita mengorbankan jiwa dan raga kita untuk bangsa dan negara.
dengan suara itu, ya kan Kak? Kalau dari saya ditanya soal bagaimana penting dan tidaknya, saya pikir soal indikator ya, indikator untuk kita bisa memakai apakah COVID ini lebih penting ataukah kemudian Omnibus Law ini lebih penting. Sampai hari ini belum ada alat ukur, dan artinya bahwa saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kedua-duanya sangat penting. Antara COVID juga itu menyangkut dengan sebuah penyakit yang istilahnya itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Lalu Omnibus Law juga merupakan sebuah virus yang dilihat dengan kasat mata, sehingga sekarang tergantung bagaimana pemerintah untuk menciptakan sebuah manajemen atau manajemen pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan kericuhan di publik. Bahwa hari ini misalkan Omnibus Law disahkan di tengah COVID-19, yang seharusnya disalahkan itu adalah pemerintah sebenarnya. Bahwa seharusnya fokus tadi disampaikan oleh Ketua Umum, fokus dulu pada COVID-19 yang penting, juga jangan mengabaikan terus mengkaji, memberikan mengambil aspirasi, kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan Omnibus Law ini supaya kemudian ketika dihasilkan tidak menimbulkan kontraproduktif dengan masyarakat. Begitu saja. Oke, saya kembali ke tiga ini dari GMKI, PMKRI dan PMI. Oke, minta maaf. Untuk PMKRI dan GMKI, ini kan adik-adik turun dengan simbol. Kalau kita lihat turun bawa bendera, ada bawa nama Katoliknya, ada bawa nama Kristennya, ada bawa nama Islamnya. Sejauh mana dukungan dari di balik kalian terhadap gerakan ini? Apakah sudah masif sampai di tingkat yang paling bawah, umat, KUB dan sebagainya menolak sehingga adik-adik tergerak untuk bahwa ini orang-orang di bawah saya, di lingkungan saya ini yang bekerja, yang ini benar-benar menggugat kami untuk maju? Ataukah ini hanya di tingkat organisasi, duduk-duduk di Mabes, lalu mengkaji, melihat dari informasi-informasi di media dan mengkaji, lalu berdiskusi dan turun ke jalan? Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang luar biasa tentunya. Sedikit bercerita bahwa aksi kemarin mungkin kurang terekspos ke publik, bahwa kami mengawali semua dengan ibadah kemarin. Mulai dari sholat Jumat, karena kebetulan pas waktu itu, kemudian kita berdoa secara Katolik dan secara Kristen tentunya. Lalu setelah itu baru kita negosiasi untuk kita melakukan aksi, dan kemudian kita konsolidasi untuk bisa audiens juga dengan DPR, sehingga sampailah pada aksi-aksi yang beredar saat ini. Nah, terkait dengan hal itu tentunya permasalahan-permasalahan yang kemudian menggerakkan hati kita, sebenarnya kita sudah bahas dari tadi, terkait dengan dasar apa kemudian kita menyepakati untuk turun. Ini benar-benar bukan begini, ada dua konteks masyarakat. Ada masyarakat yang apatis dengan keadaan ini, ada masyarakat yang betul-betul sangat memperhatikan keadaan ini gitu. Nah, atas dasar itu tentunya kita perlu melihat dengan kacamata kita sendiri. Bukan kita tunggu orang datang omong di kita dulu bahwa ini ada permasalahan di sini dan kami tidak suka itu meresahkan kami sebagai warga masyarakat. Tidak seperti itu. Kita yang kemudian melihat itu, kita kemudian mengkaji dengan berbagai sumber, misalnya kita melihat dari berbagai media sosial, tentunya ini kan cepat. Nah, dan kita membaca tentunya undang-undang yang bermasalah itu. Lalu kemudian kita mengambil dalam suatu kesimpulan dengan berdasarkan kajian untuk kemudian kita turun ke jalan. Tentunya ini memperjuangkan rakyat. Toh ini kan tadi saya bilang pada statement awal saya bahwa ini kita menjalankan fungsi kontrol kita terhadap kinerja pemerintah. Sejauh mana pemerintah baik itu terburu-buru dalam keadaan COVID-19 tadi dan lain sebagainya. Itu mungkin sementara yang dapat saya jelaskan terkait dengan ini, bahwa pada dasarnya atas dasar kacamata kita terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di masyarakat maupun di televisi, dan berdasarkan draft yang telah beredar, 3 draft tadi misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa apakah ini umat kemudian sudah betul-betul merasakan sehingga kemudian didesak dari bawah sampai teman-teman turun aksi? Sebenarnya begini, masyarakat kita ini kan sekarang terpola. Artinya ada yang pro, ada yang kontra. Tentu ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ada yang mendukung Omnibus Law ini, ada yang kemudian menolak Omnibus Law ini. Tentu kita juga melihat itu. Apakah yang pro yang benar atau yang kontra yang benar. Sehingga kita buat kajian, oh betul ini salah.
Sehingga kemudian kita turun ke jalan untuk aksi. Kita menyuarakan yang kontra atau yang betul-betul merasakan dan juga melihat bahwa undang-undang produk hukum ini salah, sehingga kita kemudian menyuarakan. Tentu kami dari PMKRI sendiri satu semboyan kami adalah menunggal dengan umat, terlibat dengan rakyat, sehingga entah itu umat Katolik maupun rakyat Indonesia, artinya kita 100% Katolik tapi harus 100% Indonesia juga. Tidak harus mewakili umat Katolik sendiri, tetapi juga mewakili masyarakat yang ada di Indonesia. Itu. Baik, berkaitan dengan dorongan siapa ya Kak ya? Berkaitan ini sebenarnya kalau menilik kembali background mahasiswa itu kan sebenarnya kaum masyarakat rakyat miskin kota. Nah, sebenarnya keterpanggilan hati sendiri, hati dan jiwa nurani sendiri, sehingga mau bergerak dan berturun. Nah, ketika mengkaji persoalan Omnibus Law ini yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi hati kita sendiri, yang pada dasarnya kita adalah kaum yang masyarakat menengah ke bawah, nah itu yang kita terpanggil di situ. Mungkin itu sih Kak. Baik, kalau tadi ditanya khusus untuk PMKRI dan GMKI, apakah kemudian ada umat yang kemudian terlibat ya dalam gerakan kemarin? Saya pikir sederhana saja kalau misalkan aksi ini sebenarnya aksi yang kalau kita mengutuk dari Otto Bauer itu satu kesatuan perangai yang muncul karena bersama nasib. Bersama nasib yang Cipayung rasakan ini adalah bersama nasib soal kita menerjemahkan secara empirik terkait dengan beberapa pasal yang tadi sudah saya bacakan tadi, bahwa ini benar-benar akan berpotensi untuk bagaimana mengeksploitasi buruh, mengeksploitasi tani, dan mengeksploitasi kepentingan masyarakat kecil. Atau misalkan kita pakai lagi Karl Popper, teorinya Karl Popper, kebenaran sekalipun kita harus uji kebenarannya. Dia akan benar, akan menjadi falsifikasi, kalau salah pun akan diklasifikasi. Nah, artinya bahwa kebenaran dari Omnibus Law yang dari kacamata pemerintah itu perlu diuji. Nah, mahasiswa adalah organ yang tepat untuk menguji kebenaran itu. Sehingga penting bagi saya untuk saya sampaikan bahwa keterlibatan kami ini atas kesadaran kami untuk bagaimana kembali menyadarkan masyarakat yang bias atau tidak sadar menjadi sadar atau bias terhadap ada satu produk politik yang ingin merusak keutuhan berbangsa dan bernegara. Mungkin saya seperti itu. Ya, Ade. Terima kasih. Apakah setelah demo ini akan selesai sampai di sini atau akan terus berjuang sampai ada jawaban terhadap pasal-pasal yang ada 11 klaster yang ada mereka pertanyakan? Terima kasih. Tentu perjuangan kita hari ini adalah satu, bahwa menolak Omnibus Law. Sampai hari ini Omnibus Law ini kemudian menjadi perbincangan di mana-mana, baik itu nasional, bahkan sudah internasional. Ada beberapa media yang kemudian membicarakan tentang Omnibus Law yang ada di Indonesia yang sudah disahkan oleh DPR kemarin tanggal 5. Kami dari PMKRI, kami akan mengkawal dan juga dalam waktu dekat akan aksi lanjutan untuk menolak Omnibus Law. Ini sudah digaungkan secara nasional. Artinya dari pusat sampai ke daerah-daerah kita akan membuat itu. Sembari teman-teman kita yang punya akses ke pusat itu menunggu apabila undang-undang ini betul kemudian sudah didaftarkan ke lembaran negara, kemudian diundangkan, maka akan ada uji materi ke MK oleh pengurus pusat. Tetapi hari ini kita akan bergerak terus sampai menolak bahwa Omnibus Law ini betul-betul dihapus dari tata perundangan yang ada di Indonesia. Itu. Oke, Tribuner, selamat sore semua. Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana curahan hati para mahasiswa yang bergerak menolak Omnibus Law dari NTT, dan kita berharap perjuangan adik-adik ini didengar baik oleh pemerintah maupun DPR, baik DPR provinsi maupun DPR teman-teman DPR
pusat yang berasal dari NTT dan suara mereka didengar sampai di pusat. Tapi satu hal yang kita mau gariskan di sini bahwa perjuangan ini memang tidak mudah. Adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan sehingga jangan sampai mati sia-sia karena di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selamat sore, sekian dan terima kasih.